Semua pihak meminta Komisi Yudisial untuk melakukan investigasi dan menindak tegas 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur atas putusannya yang syarat dengan kejanggalan, termasuk Mahkamah Agung agar bisa menelaah lebih lanjut kasasi yang sedang diajukan oleh pihak kejaksaan terkait putusan kontroversial Hakim Pengadilan Surabaya. Nah, kita akan mendiskusikan hal ini bersama dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, Prof, terima kasih atas waktunya bersama kami di Top News. Prof. Hipnu, kita mulai dari perkembangan yang terbaru ya hingga sampai saat ini. Jaksa belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya, bahkan sudah kurang lebih selama 1 minggu begitu ya. Ini menurut Anda lumrahkah kemudian salinan putusan belum diterima begitu dari Pengadilan Negeri Surabaya? Ya, kalau berbasis asas cepat, sederhana dan ringan, tidak lumrah. Karena namanya pengadilan sudah diputus secepatnya. Apalagi ini perkara yang mendapatkan respon masyarakat, mendapat perhatian masyarakat. Sehingga tidak bisa dikatakan lama-lama. Yang kita takutkan itu kalau nanti ada suatu perubahan-perubahan, adanya suatu pertimbangan misalkan. Kemarin kan kita tidak lihat hanya putus. Karena dalam ilmu hukum, Mas, suatu putusan itu akan putusan yang baik itu apabila ada kurkuring opinion. Perbedaan pertimbangan. Gitu loh. 3 hakim itu apakah semuanya iya? Apakah ada perbedaan pendapat? Itu yang dinilai. Mahkota suatu putusan, mahkota suatu hakim adalah hasil putusannya. Sejauh mana putusan itu menyangkut aspek filosofis, menyangkut normatif, menyangkut sosiologis, itu akan dilihat. Jadi mahkota suatu hakim itu ada di putusannya. Sehingga kalau sampai putusannya ini berlarut-larut, ya di mana mahkota hakim yang bersangkutan? Ini yang jadi pertanyaan. Itu, Mas. Prof, dalam waktu 14 hari tenggat waktu, apa yang harus diperkuat dalam memori kasasi ke MA agar bisa dikabulkan proses kasasinya? Ya, betul Mas Kevin. Jadi kita harus berpikir bahwa suatu putusan dianggap benar. Res judicata. Jadi putusan dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Sekarang pertanyaannya bagaimana penuntut umum membuat memori kasasi? Karena dalam putusan bebas itu kita artikan bebas murni dan bebas tidak murni. Hakim dalam hal kasus ini saya melihatnya bebas tidak murni. Kalau bebas tidak murni itu diartikan bahwa jaksa wajib hukumnya melakukan kasasi. Nah, bagaimana buat kasasi yang baik adalah membuat memori kasasi. Selain bukti yang kemarin dilakukan, menjelaskan kembali suatu runtutan bukti, suatu runtutan, suatu permasalahan yang jadi, sehingga bisa menggambarkan. Dalam kasus ini kan harus kita lihat, dalam hal pidana itu hakim aktif, Mas. Beda dengan perdata. Aktif itu selain bukti-bukti yang disampaikan juga bagaimana pemikiran hakim. Oleh karena itu, seandainya hakim pengadilan negeri tidak sampai masuk dalam suatu sebab akibat bukti, maka jaksa harus bisa menggambarkan yang konkret sehingga betul-betul hakim kasasi seandainya masih berpikir pada pengadilan negeri menjadi lebih konkret. Inilah yang harus disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena apa? Dalam prinsip hukum pidana, siapa yang menuduh harus membuktikan. Pembuktikan ini saya kira juga disampaikan juga selain bukti langsung, direct evidence, juga indirect evidence ditambahkan. Nah, saya melihatnya hakim mungkin hanya bukti yang langsung aja. Padahal dalam suatu pembuktian itu bukti tidak langsung itu bukti yang sangat akurat untuk menjembatani, untuk mengkomunikasi, untuk bisa membaca, untuk bisa dijadikan suatu cerita. Sehingga peristiwa itu betul-betul terjadi dengan bukti yang ditemukan di dalam TKP yang bersangkutan. Ya, Prof, dalam putusannya hakim ini tidak meyakini bahwa korban ini dilindas oleh terdakwa begitu. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, yakin, konsep yakin, teori hukumnya itu negatif wedlock, Mas. Negatif wedlock itu berdasarkan bukti menimbulkan yakin. Pertanyaannya kalau hakim tidak yakin berarti tidak percaya pada bukti. Sekarang bukti apa yang dilakukan? Buktinya adalah bukti elektronik loh. Masa bukti tidak yakin? Kalau bukti manusia bisa tidak yakin, bisa pura, bisa lupa, bisa tidak tahu dan sebagainya. Ini bukti visumnya juga jelas, CCTV sudah. Saya kira dalam melihat seperti ini, Mas, tidak usah hakim. Mas Kevin pun bisa melihat dalam kasus ini adalah ada suatu tindak pidana. Ini yang harus cermati. Di era sekarang masyarakat itu cerdas. Jadi tidak perlu hakim yang melihatnya. Hakim melihat karena sahnya. Maka semua orang pun dalam melihat data-data sekunder yang ditemukan di media sosial, oh ini kena, oh ini salah dan sebagainya. Ini yang saya kira
Hakim PN Surabaya tidak melihat sampai sejauh yang kita lihat seorang ini. Karena hakim itu dituntut kepekaan, kecerdikan, intuisi yang melihat dalam suatu kasus tersebut. Jadi tidak hanya datar-datar saja, apalagi kasus yang menyebabkan matinya orang. Prof. Hipnu, kalau misalnya memang hakim memutus tidak berdasarkan bukti-bukti yang hadir dalam persidangan, lalu kemudian bisa keluar vonis bebas itu berdasarkan apa menurut Anda? Ya, berarti mengabaikan bukti. Karena teori bebas, apa sih putusan bebas? Putusan bebas adalah suatu putusan yang dinyatakan seorang terdakwa tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam dakwaan. Artinya, dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, baik 338, 359, itu zom semua, tidak mempunyai kekuatan bukti. Padahal bukti yang disampaikan apalagi sudah konkret jelas. Alurnya jelas, ceritanya jelas, peristiwa jelas, alatnya jelas, bukti pendukungnya jelas. Sekarang kurang apa lagi kalau menyatakan hakim tidak yakin? Ya. Prof. Hipnu, dukungan untuk korban ini mengalir ya, tidak hanya dari masyarakat tapi kemudian juga dari parlemen begitu. Menurut Anda seberapa besar kemudian dukungan ini bisa berpengaruh dalam proses kasasi nanti menurut Anda? Ya, saya kira dalam hal seperti ini kita juga hormati ya. Dalam hukum kan setiap putusan dianggap benar, kecuali dibuktikan sebaliknya. Dengan perhatian masyarakat yang begitu banyak, tokoh politik yang banyak, saya kira hakim kasasi akan melihat secara objektif. Ternyata hakim PN yang bersangkutan tidak berpikir subjektif. Ternyata hakim Surabaya tidak berpikir menggunakan nalurinya. Ternyata hakim PN Surabaya tidak menggunakan suatu rentetan pemikiran yang harus menjelaskan dua peristiwa itu. Sehingga saya yakin Mas Kevin, hakim kasasi akan memutus sebaliknya dari putusan yang ada di pengadilan negeri. Dalam audiensi dari pihak keluarga dan kemudian dengan Komisi 3 DPR yang berlangsung baru-baru ini, Prof. Hipnu, ada begitu banyak kata-kata yang cukup keras begitu dari anggota DPR yang ditujukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, hal semacam ini akan berpengaruh tidak sih, akan kemudian mendapatkan perhatian dan menjadikan dasar putusan MA tidak sih dalam memutus kasasi nanti, Prof? Ya, kalau saya melihatnya berpengaruh ya, karena dalam kacamata common law itu ada istilahnya sahabat pengadilan. Nah, sekarang teman-teman yang protes itu jangan dikira menghina, itu bagian sahabat pengadilan, cinta pada pengadilan. Itu yang itu. Jadi kita mendukung sekali, mendukung dalam ke arah perbaikan, bukan mencerca. Dengan koreksi seperti ini kan berarti pengadilan berpikir, oh iya ya, masyarakat sudah semakin pinter ya, masyarakat semakin canggih ya, sehingga tidak main-main. Ini harus berpikir sebaliknya, jadi tidak mencemooh, tapi berpikir positif untuk kembali pada rohnya, bahwa pengadilan adalah lembaga penjaga peradaban. Peradaban manusia ke depan, peradaban keadilan, peradaban sosiologi, menjaga ketertiban masyarakat. Ini yang dilakukan. Jadi jangan berpikir negatif menurut saya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan maraknya protes-protes ini, Mahkamah Agung berpikir positif. Oh iya, berarti anak buah saya salah. Berarti harus ada suatu pembelajaran. Apa diperiksa? Kalau memang tidak mampu, ya hakim yang bersangkutan digrounded. Kan gitu kan. Hakim kan banyak, tidak hanya 3. Sekarang karena situasi seperti ini, Bawas harus betul-betul tidak hanya menjatuhkan saksi-saksi yang biasa, karena ini menyangkut orang, menyangkut lembaga, menyangkut reputasi, menyangkut kewibawaan suatu lembaga. Saya kira bukan pidana ya, teguran atau saksi yang dibuat harus lebih berat daripada putusan sebelumnya. Karena jangan sampai berbicara independen loh ya Mas. Independen, yakin independen, bebas. Enggak, bebas yang bertanggung jawab, bebas yang berdasar pada aturan, bebas yang berbasis pada data, bebas yang berbasis pada bukti. Itu yang dilakukan. Jadi bukan sebebas-bebasnya independen, enggak. Karena kita menganut tadi saya katakan negatif weight, keyakinan. Lain kalau kita menganut pembuktian berdasarkan positif, hanya berdasarkan undang-undang tok. Itu ada teorinya, berdasarkan alat bukti tok tanpa melibatkan keyakinan. Justru sebagai hakim, kelebihannya itu adalah bagaimana deteksi keyakinan, bagaimana deteksi suatu intuisi terhadap kasus yang bersangkutan. Nah itu bagaimana kemudian Prof kita bisa menguji independensi dan kemudian subjektivitas itu berdasarkan bukti-bukti yang akurat dalam kemudian hakim ini mengeluarkan putusannya itu. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui yang kejadian sebenarnya itu seperti apa, Prof? Ya, makanya nanti dalam kasus ini kan kita di pengadilan negeri segera nanti jaksa penuntut umum mengajukan memori kasasi, mengumpulkan bukti-bukti kembali, menguraikan kembali, meyakinkan
apa yang sudah kemarin. Evaluasi kira-kira celah mana sih yang menyebabkan hakim pengadilan negeri itu menjadikan putusan bisa. Titik simpulnya mana sih yang menjadikan sesuatu yang tidak nyambung. Ini kan seperti itu. Titik simpulnya mana sih yang tidak menimbulkan keyakinan. Bukti sudah dalam arti naik mobil, kemudian disendenkan jatuh, kemudian mundur, Ya. kena. Masih kurang. Si kurangnya apa? Kurang teori pertanggungjawaban, dianya orang dewasa. Teori sebab akibat sebelumnya sudah minum. Ada suatu dalam arti kecekcokan. Itu kan sebab akibat dan sebagainya. Apa yang kurang? Disinilah saya kira berpikir komprehensif ini hakim harus betul-betul menggunakan keyakinan institusinya. Oh dia pelaku, oh dia etok-etok, oh dia sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Jadi bukti-bukti material itu harus dikuatkan dengan keyakinannya. Itulah yang kelebihan dari konsep putusan di Indonesia itu mengambil sistem seperti itu. Bukan hanya keyakinan tok, kalau beberapa lagi bukan positif tok, tapi positif dan negatif. Sehingga betul-betul lengkap antara bukti yang dilakukan menimbulkan keyakinan. Ini yang diuji dalam suatu seorang profesi hakim. Harapan dari pihak keluarga korban, Prof, tidak hanya kemudian di jalur kasasi lewat Mahkamah Agung, tapi kemudian juga di Komisi Yudisial. Nah, bisakah kemudian kita berharap bahwa Komisi Yudisial ini juga bisa mengungkap begitu? Apakah memang betul ada eto-eto, ada main-main di sini begitu dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya begitu? Ya, tampaknya kalau Komisi Yudisial harus ada suatu kewenangan tambahan ya. Kewenangan tambahan itu ada alat-alat tertentu ya. Sekarang pertanyaannya kalau hanya perilaku agak sulit. Makanya Komisi Yudisial itu ya jalan di tempat lah, perlu kewenangan yang lebih luas. Tapi ini pun nanti benturan dengan Mahkamah Agung pasti juga nggak terima. Oleh karena itu dalam hari ini kewenangan dalam suatu perundang-undangan komisi itu harus lebih luas. Karena nggak ada gunanya kalau hanya menggunakan eksaminasi, melihat perilaku kan. Karena selalu bertindak pada independensi kewenangan. Ya. Itu sudah masuk dalam kewenangan putusan, tidak bisa. Satu, kedua, yang kita lakukan coba Mas Kevin. Pertanyaannya, adakah intervensi, adakah kekuatan asing yang menjadikan putusan bebas? Ini dua dimensi atas pokok perkara dan dimensi eksternal yang mempengaruhi putusan. Karena di Indonesia ini kayaknya tidak tegak-tegak amat kalau kita melihat suatu kasus-kasus yang melibatkan orang tertentu, mempunyai kuasa tertentu, mempunyai finansial tertentu. Ya kita nggak menuduh ya, dugaan-dugaan. Saya kira ini Komisi Yudisial sampai masuk ke sana sehingga kenapa situasi yang seperti ini orang melihat sudah jelas kok hakim berpandangan lain? Ada apa? Gitu Mas. Nah, putusan apa yang bisa kita harapkan datang dari Komisi Yudisial, Prof? Kalau misalnya memang terbukti bahwa ada intervensi begitu yang kemudian mengganggu independensi dari hakim. Ya, Komisi Yudisial harus membuktikan ya. Disinilah kelemahan Komisi Yudisial tidak mampu pada ke sana. Kalau situasi persidangan baik-baik saja, tidak ada dilanggar, asas hukumnya berjalan, metode persidangan berjalan, metode pembuktiannya berjalan, agak sulit Komisi Yudisial. Yang akan menarik itu ketika dalam perilaku itu ternyata ada intervensi, ada kekuatan lain, itu baru kena. Tapi sepanjang suatu proses hukum berjalan dengan baik, Komisi Yudisial juga nggak bisa apa-apa, karena itu terkait perilaku. Ini yang kita koreksi sebetulnya bagaimana menundukkan Komisi Yudisial itu betul-betul juga lebih jauh, tidak hanya mengawasi etik perilaku yang bersangkutan. Kalau etik perilaku itu kan luarannya, dalamnya bagaimana? Situasi dalam itu kadang-kadang tidak tahu. Dalam itu kalau kita lihat teman-teman KPK menggunakan kewenangan penyadapan. Nah, penyadapan KJ punya ada tidak? Kayaknya nggak punya, kan itu Mas. Nah ini agak sulit. Iya. Jadi kalau kita lihat suatu konsep untuk memberikan peradilan baik dan memberikan sanksi, kayaknya kok nggak begitu nendang menurut saya kalau anak-anak sekarang itu. Prof, kalau MA mengabulkan kasasi yang kemudian diajukan oleh pihak kejaksaan, apakah ini kemudian membuktikan bahwa sebetulnya Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah membuat kesalahan dalam vonis bebas Ronald Tanur? Ya, kita lihat dalam suatu sistem peradilan itu adalah koreksi. Jadi pengadilan negeri dikoreksi pengadilan tinggi, pengadilan dikoreksi di pengadilan kasasi. Dalam hal ini, ya istilahnya bukan salah, dikoreksi. Kalau salah kan kurang enak lah ya. Dikoreksi bahwa ternyata pengadilan negeri Surabaya salah dalam menerapkan hukum. Siapa yang menentukan adalah nanti Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi. Itu dalam konteks hukum biasa.
dalam konteks hukum biasa. Tapi dalam konteks akademis luar biasa. Karena di dalam akademis menetapkan bagaimana bukti itu bicara, bagaimana bukti itu korelasi, bagaimana bukti itu diperoleh, bagaimana itu bukti berbunyi. Suatu rangkaian pembuktian yang holistik itu yang merupakan titik nilai dari suatu mahkota, suatu putusan. Jadi kalau kita lihat secara filosofis, ya jatuh sebetulnya. Tapi kalau dilihat dari suatu sistem, ya itu dikoreksi. Itu kan kemenangan peradilan kasasi. Paling begitu Mas jawabannya. Terakhir Prof. Hipnu, kalau misalnya pihak keluarga tidak mampu menghadirkan bukti baru, bisa tidak kemudian menang di tingkat MA, proses kasasinya? Ya, di sini belum bukti baru ya, karena ini belum berakhir. Jadi bukan novum dan bukan putus kasasi. Ini sekarang tinggal bagaimana kejaksaan sebagai wakil negara, wakil masyarakat, wakil korban, merekonstruksi kembali bukti-bukti kemarin, merumuskan kembali bukti-bukti yang kemarin, mencari titik lemah bukti kemarin yang diputuskan tadi. Makanya harus cermat melihat putusan pengadilan itu arahnya bicara seperti apa. Yang kemudian ditutup, dirangkai sehingga bisa meyakinkan pada hakim kasasi untuk menjatuhkan putusan seperti yang diancamkan dalam pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan. Oke. Prof. Hipnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.